Assalamualaikum sahabat semuanya. Setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan mati, termasuk itu manusia. Alam setelah kematian berbeda dari alam sekarang yang kita rasakan ketika hidup di dunia. Banyak perkara yang akan terjadi setelah kematian. Apakah itu perkara buruk atau perkara baik? Semuanya tergantung amal ibadah kita masing-masing. Firman Allah mengenai alam kubur, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Alam barzakh atau alam kubur menjadi alam yang sangat menakutkan bagi orang yang amal baiknya sedikit. Ketika mendapat siksa, maka tidak akan bisa meminta untuk dikembalikan ke dunia hanya untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Tapi bagi orang yang amalan baiknya banyak, maka alam kubur menjadi alam yang begitu indah dan penuh kenikmatan di dalamnya. Salah satu azab setelah kematian adalah adanya azab kubur. Sebagai umat Islam yang beriman pada Al-Quran dan hadis Rasulullah, kita wajib mempercayai bahwa azab kubur itu pasti ada. Sebagai balasan terhadap perbuatan buruk semasa hidup di dunia, sudah banyak ayat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah yang menjelaskan adanya azab kubur ini. Berdasarkan hadis Rasulullah, ada sebuah surat di dalam Al-Quran yang disebutkan keutamaannya oleh Rasulullah sebagai penghindar atau penghalang pembacanya dari azab kubur. Surah itu adalah Surah Al-Mulk. Surah ini terdiri dari 30 ayat dan tergolong ke dalam surat Makkiyah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, pada suatu hari ada seseorang menghampar jubahnya di atas kuburan dan ia tidak tahu bahwa tempat itu adalah kuburan. Ia membaca surat Al-Mulk, kemudian ia mendengar suara teriakan dari kuburan itu, "Inilah yang menyelamatkan aku." Kemudian kejadian itu diceritakan kepada Rasulullah. Lalu beliau bersabda, surat Al-Mulk dapat menyelamatkan penghuni kubur dari azab kubur. Rasulullah juga menyebutkan, keutamaan membaca surat Al-Mulk ini bisa sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya, hingga mendapatkan ampunan dari Allah. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami, Hajjaj Ibnu Muhammad dan Ibnu Ja'far, keduanya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Syubah, dari Qatadah, dari Abbas al-Jusyami, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah, yang telah bersabda, sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat suatu surat berisikan 30 ayat dapat memberi syafaat bagi pembacanya hingga ia mendapat ampunan, yaitu surat Al-Mulk. Sungguh luar biasa keutamaan yang ada pada surat Al-Mulk. Surat ini, selain bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, juga bisa memberikan syafaat kepada pembacanya pada hari kiamat maupun di dalam kubur. Namun, dalam mengamalkannya, kita harus bersungguh-sungguh, yakin dan percaya, serta memelihara hukum-hukumnya, menghafal, memahami, membacanya di dalam sholat pada siang hari, malam dan sebelum tidur. Maka insya Allah, Allah akan memberikan kebaikan dan keutamaan yang sudah disebutkan oleh Rasulullah kepada pembacanya. Sahabat yang dirahmati Allah, Rasulullah telah meninggalkan kepada kita dua pedoman hidup, yakni Al-Quran dan hadis. Hendaklah kita jadikan keduanya ini sebagai petunjuk supaya mendapat rahmat Allah, kebaikan dan keselamatan dunia dan akhirat. Apapun yang akan kita lakukan, maka landasilah dengan pedoman Al-Quran dan hadis, supaya kita terhindar dari yang namanya azab yang datang dari kesalahan yang kita perbuat. Semoga kita semuanya bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya.